Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Angela. Saya dari jurusan IPA, mahasiswa semester 6. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia itu memiliki jalur masuknya ide-ide pembaharuan dari luar ke dalam Indonesia. Nah, jalur-jalur itu ada 3. Yang pertama ada jalur Haji Mukim, yang kedua ada jalur publikasi, dan yang ketiga ada peran mahasiswa. Nah, yang pertama jalur Haji Mukim. Nah, yang dimaksud jalur Haji Mukim yaitu tokoh-tokoh umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim di Mekah dengan tujuan sementara waktu untuk menimba dan memperdalam ilmu agamanya. Nah, jalur kedua yaitu jalur publikasi. Nah, jadi jalur ini adalah melalui jurnal-jurnal atau majalah-majalah yang memuat ide-ide pembaharuan tentang Islam. Nah, baik terbitan Mesir maupun terbitan dari Beirut. Selanjutnya peran mahasiswa. Nah, peran mahasiswa yang menimba ilmu di Timur Tengah. Jadi para pemimpin gerakan pembaharuan Islam ini kebanyakan mereka itu semua adalah alumni pendidikan dari Mekah. Nah, selanjutnya ada gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia itu mulai bergeliat di awal abad ke-20. Nah, jadi pengaruh gerakan Islam yang sudah berlangsung di Timur Tengah secara perlahan dia memberikan pengaruhnya di Indonesia juga. Jadi terbilah gagasan pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Said Jamaluddin Al-Afghani. Nah, gagasan ini dipahami baik oleh tokoh-tokoh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Jadi, gerakan ini juga berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme di Indonesia, hingga masyarakat Indonesia itu tergerak dan bangkit untuk bersatu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, berikut ini adalah gambarnya foto Said Jamaluddin Al-Afghani. Nah, jadi Said Jamaluddin Al-Afghani ini lahirnya di Asadabad, di mana beliau lahir di dekat Kanar di distrik Kabul di Afghanistan pada tahun 1839. Dan beliau meninggal di Istanbul pada tahun 1897. Selanjutnya gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Jadi ada 3 gerakan keagamaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada tradisionalis dan konservatif. Nah, di mana gerakan ini tuh mereka menolak kecenderungan pemberataan dengan mengatasnamakan Islam secara pemahaman dan pengalaman melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Nah, selanjutnya ada reformis dan modernis. Nah, gerakan ini yakni mereka itu menegaskan relevansi Islam untuk semua lapangan kehidupan baik privat maupun publik. Nah, gerakan ini Islam itu dipandang memiliki karakter fleksibilitas dalam berinteraksi dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir ada gerakan radikal dan puritan. Nah, jadi mereka ini sepakat mengklaim bahwa fleksibilitas Islam di tengah arus zaman, mereka itu enggan memakai kecenderungan kaum modernis dalam memanfaatkan ide-ide barat. Nah, mereka itu lebih percaya pada penafsiran yang disebutnya sebagai murni Islami. Nah, kelompok ini juga mengkritik pemikiran dan cara-cara implementatif kaum tradisionalis. Nah, selanjutnya ada organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ada organisasi Jamiatul Khair. Nah, organisasi ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Nah, organisasi ini awalnya itu beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan juga mereka itu mengirim para pelajar ke Turki. Nah, guru yang terkenal di sini itu yaitu Syekh Ahmad Sukati dari Sudan. Selanjutnya yang kedua ada organisasi
Syarikat Islam. Nah, organisasi ini merupakan organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Nah, awal berdirinya Syarikat Islam Indonesia ini dia bernama itu Syarikat Dagang Islam atau disingkat sebagai SDI. Selanjutnya ada Organisasi Persatuan Umat Islam. Nah, organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama yang mengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. Nah, jadi organisasi ini adalah gabungan dari dua organisasi Islam di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Ittihad Al-Islamiyah. Selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Nah, jadi kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya itu tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menjadi pendirinya. Nah, selanjutnya ada organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, organisasi ini adalah organisasi perhimpunan. Nah, dia berdiri pada tanggal 15 Syawal 1332 Hijriah. Nah, tokoh sentral pendiri Al-Irsyad ini adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari. Beliau adalah seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Selanjutnya ada organisasi Persatuan Islam. Nah, organisasi ini persis didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan. Nah, organisasi ini dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Selanjutnya ada organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, organisasi ini merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan juga di dunia. Nah, organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah. Nah, dan organisasi ini bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan juga ekonomi. Nah, kehadiran organisasi Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang terakhir ada organisasi Majelis Islam A'la Indonesia. Nah, organisasi ini merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Nah, organisasi ini didirikan pada hari Selasa 15 Rajab 1356 atas prakarsa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, selanjutnya ibrah kita mempelajari pembaharuan Islam di Indonesia. Yang pertama kita dapat mengetahui kemajuan umat Islam di dunia, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia, di negara-negara lain. Yang kedua, dapat memupuk rasa nasionalisme. Dan yang terakhir, ibrahnya adalah kemerdekaan itu menjadi kunci kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, di mana kita tahu sebelum kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat itu sangatlah tidak terjamin. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih sekali lagi karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.